Bu, bagian ikan? Cuaca Ternate hari ini terasa sangat menyengat. Tetapi tidak menyurutkan langkah kaki saya dan Ibu Sinah menuju Pasar Gamalama yang merupakan pusat jual beli terbesar di Ternate. Para penjual berlomba-lomba menjajakan dagangannya. Saya jadi bingung, pilih yang mana ya? Karena bahan makanan di sini fresh from the sea. Oke, makasih ya Bang. Ya, hari ini saya akan membuat gohu ikan. Nah, untuk membuat gohu ikan ini di Ternate kita menggunakan ikan cakalang segar. Cukup segar ya Bu ya? Iya. Oke, sekarang kita pulang, kita bikin gohu ikannya. Terima kasih ya Bang. Bu. Selain ikan cakalang, orang Ternate biasa membuat gohu ikan ini memakai ikan tuna, bawang merah, lemon cuy, cabai rawit atau rica, kemangi, dan minyak kelapa. Hanya itu bumbu yang dibutuhkan untuk membuat gohu ikan. Sederhana ya? Tapi apakah membuatnya juga mudah? Nah, ini adalah lemon cuy yang dipakai di hampir semua masakan Ternate. Nah, di Ambon namanya adalah lemon Cina yang konon katanya dibawa oleh pedagang Cina sebagai jeruk keberuntungan. Jalan sini, Bu. Gohu ikan merupakan rujak dari ikan mentah. Sedangkan di Manado, gohu adalah rujak dari pepaya muda. Walaupun letak Ternate dengan Manado tidak terlalu jauh, tapi satu kata saja bisa mempunyai arti yang berbeda. Ya, sampailah saya di rumah Ibu Sinah yang akan mengajari saya membuat gohu ikan. Ikan cakalang termasuk ke dalam famili dari ikan tuna. Bentuknya pun tidak jauh berbeda. Di Jepang, ikan cakalang diproses untuk membuat katsuboshi, yaitu bahan dasar utama untuk kaldu ikan. Ikan ini dipotong dadu kecil, seperti ini. Segini cukup? Ya, cukup ya. Kalau masak gini, sering nggak Bu atau cuma sesekali aja? Sesekali saja. Nanti kalau ingin baru bisa buat. Dan hanya dagingnya saja yang dipakai untuk membuat gohu ikan. Nah, untuk bumbunya, bawang merah diiris, sedangkan rica atau cabai rawit ada dua cara, yaitu diulek dan dibiarkan utuh. Udah cukup. Kemudian, semua bumbu dicampurkan dengan daging ikan. Balakama atau kemangi ikut andil dalam masakan ini. Tidak lupa, lemon cuy wajib ada di setiap masakan Ternate. Oh iya, banyak orang berpendapat gohu ikan adalah sashiminya Ternate. Karena dalam proses pembuatannya, ikan ini sama sekali tidak dimasak. Pasti enak. Gohu ini sudah lama bikin dong ya? Udah lama dari moyang lagi. Dari moyang. Oh, jadi Ibu belajar bikin gohu ini dari orang tua? Orang tua. Orang tua dari... Pakai orang tua lagi. Oh, turun-temurun ya, memang karena emang khas Ternate ya. Gohu ikan sudah siap. Tinggal tambahkan minyak panas. Mantap, Mas. Aromanya tak tahan lagi. Saya ingin segera mendaratkan gohu ikan ini ke dalam mulut. Gohu ikan sudah jadi, saatnya saya makan bersama pasangannya. Gohu ikan ini lebih enak kalau dimakan dengan ini nih, sagu lempe yang terbuat dari singkong. Ini bukan roti loh. Enak nggak? Enak Bu, tapi kan syarat ya. Minum dulu, Mas. Boleh ya, langsung minum ya. Tapi kalau makan sagu jangan ngomong. Oh, kenapa? Oh, dia tersapu sini. Nanti. Bentar kita tidak dapat napas. Makanan Ternate enak-enak Bu, makanya saya suka di sini. Mas, tambah, Mas. Gohu ikan ini rasanya gurih, pedas, dan masam. Nah, ada orang yang membuat gohu ikan dengan cara menyiramkan minyak panas seperti yang kami buat tadi. Tapi ada juga yang dengan hanya mencampurkan minyak dingin. Nah, kuncinya adalah di penambahan lemon cuy tadi. Jadi, bau amis dari ikannya akan hilang. Sebelum meninggalkan Ternate, masih ada yang membuat saya penasaran. Bukan kulinernya, tapi budayanya.
pertunjukan rakyat khas Maluku Utara, Baramasuen atau bambu gila. Tidak hanya menonton saja, saya tertantang untuk mencoba. Pertunjukan rakyat yang syarat ritual ini juga mencerminkan sifat gotong royong. Wah, sungguh pengalaman yang luar biasa dapat menikmati kuliner sekaligus menjadi bagian dalam permainan bambu gila. Maluku Kiaraha akan selalu ada di hati saya. Ya, kali ini saya mau jadi pawang dari bambu gila ini. Kedatangan saya ke sini bertepatan dengan acara makan 16.000 durian yang diadakan pemerintah Kota Tidore untuk menyambut hari jadi yang ke-905 tahun. 16.000 durian sudah terjajar rapi di jalanan pusat Kota Tidore. Masyarakat terlihat sudah tidak sabar ingin segera menyantap buah berduri ini. Aroma durian sudah menusuk hidung. Serbu! Semua masyarakat Tidore turun ke jalan untuk menikmati durian gratis hari ini. Duriannya enak sekali, apalagi makannya bersama-sama dengan 13.000 warga Tidore untuk menghabiskan 16.000 durian. Wah, seru nih makan duriannya, Bu. Enak, Bu, duriannya? Udah habis berapa durian? Udah habis berapa durian? 2 durian, Ibu? Ibu? Wah, baru 1. Mau nambah dong? Ya nambah, kalau masih ada ya tambah. Putra asli dari Tidore naturalisasi Aceh. Setelah kemarin saya menikmati durian gratis, hari ini saya bersama Ibu Aisyah juga Ibu Farida akan membuat kue yang menjadi ciri khas orang Maluku. Asida. Asida terbuat dari tepung terigu, gula merah, gula pasir, margarin, kayu manis, santan, kenari, dan daun pandan. Pesta durian bagi saya belum berakhir nih, karena ibu-ibu ini akan menambahkan durian ke dalam kue asida. Asida atau asidah merupakan kue yang berasal dari tanah Arab. Masyarakat Arab dan Afrika Utara gemar sekali menyantap asidah sebagai kudapan karena membuatnya tidak begitu sulit. Dibawa oleh pedagang Arab pada zaman dahulu kala menjadikan asidah sebagai camilan favorit orang Maluku, termasuk Maluku Utara saat ini. Pertama-tama santan dimasak di atas api, lalu masukkan gula merah, aduk hingga gula tercampur dengan santan. Ini ternyata lebih mudah ya, Bu, ya, kalau Iya, kalau mas direndam air panas dulu ya. Campur tepung terigu dengan gula pasir, lalu tambahkan durian. Kemudian masukkan santan, margarin, daun pandan, dan kayu manis. udah bisa gulanya. Terakhir, tinggal campurkan santan dan gula merah ke dalam adonan. Sudah berapa lama ya Ibu bikin asida ini? Udah tahun. Sudah bertahun-tahun. Iya, sudah bertahun-tahun. Ini resepnya dari mana? Turun. Ya? Turun-temurun. Iya, karena ini kan punyanya Dari kalau mama. setiap kita punya kegiatan mesti harus kita bikin. Oh. Iya,
Iya, kalau nanti biar kita bikin hari-hari, makan hari-hari juga Hari-hari bisa. bisa. Tapi ini kan repot juga, capek. Kalau hari-hari dibikin cuma koret-koret kan, Iya. capek. Nanti ingin bikin, nanti kalau ada tamu, ada kegiatan di rumah, arisan, Bisa bikin ya. Jadi resepnya memang dari mama. Iya. Bahan sudah tercampur semua di wajan, sekarang siap untuk masak di atas api. Tidak sulit membuat asida, tapi butuh tenaga ekstra mengaduknya. Karena tidak boleh berhenti mengaduk selama setengah jam. Bayangkan. Ini sudah mau matang, Bu. Iya. Tinggal dimasukkan santan yang terakhir ya. Iya. Mas, ini santan kedua ya. Setelah adonan ini setengah matang, masih harus ditambahkan santan agar rasanya lebih gurih. Udah Mas, udah punya itu. Sisi. Yang terakhir nih, kacang kanarinya jangan lupa ikut melebur ke dalam adonan. Kalau ada juga dodol yang pakainya minyak, Bu. Dulu pakai minyak, Iya, kalau dulu dipakai minyak. tapi saya tuh nggak pakai minyak gitu mas. Nanti dia punya minyak jadi sendiri. kasih lebih santan Oh. banyak. Iya. Santannya banyak, jadi keluar Iya, sendiri nanti- minyaknya ya. Iya. Iya. Oke, boleh saya bawa ke dalam ya. Tara! Asida durian sudah siap disajikan. Ibu Aisyah, ini punya saya. Yuk makan sama-sama, Bu. Nah, ini asida yang tadi saya bikin dengan ibu-ibu. Rasanya manis, gurih dari kenarinya, juga aroma duriannya, komposisinya pas banget. Tapi buat kita yang nggak suka manis nih, ada margarin yang menetralisir dengan rasa asin dan gurihnya. Bedanya dengan dodol adalah kalau dodol menggunakan tepung tapioka, tidak menggunakan margarin dan juga kayu manis. Ya, walaupun teksturnya mirip dengan dodol, tapi bahan dasar utamanya jauh berbeda. Terinspirasi oleh durian yang melimpah di Tidore, saya jadi punya ide untuk membuat kue berbahan dasar durian. Selain mengandung kolesterol yang tinggi, buah berjuluk King of Fruit ini juga syarat karbohidrat, lemak, protein, dan sedikit vitamin C. Selain durian, saya membutuhkan cengkeh kering, bubuk kayu manis, gula pasir, tepung terigu, ubi, kacang kenari, garam, telur, dan santan. Tidak lupa daun pisang sebagai pembungkusnya. Ini Mbak Nona, di sini kan lagi musim duren. Terus juga saya lihat kenarinya bagus-bagus. Jadi saya mau gabungkan nih. Saya mau bikin sarikaya duren, ubi dan kenari. Saya minta bantuan untuk peras santan ya, boleh ya? Mbak Nona peras, nanti kita saring di sini ya. Sementara itu saya mau menyiapkan bahan yang lainnya juga. Mbak Nona, saya tinggal dulu sebentar, saya mau ngukus ubinya sebentar ya. Bu, saya mau numpang kukus ini nih Bu. Saya mau kukus ubi ya. Oh saya. Untuk mengukus umbi-umbian, kita tidak perlu menunggu sampai airnya mendidih. Cukup masukkan, tutup, dan kita bisa tinggalkan. Sudah Mbak? Cantik. Sekarang kita siapin yang lain nih Mbak. Saya kan masih nunggu sampai ubinya matang. Saya siapkan dulu durennya dan bahan-bahan lainnya. Nah, ini sarikaya ini bahan dasarnya sebetulnya adalah santan, telur, dan gula Mbak. Nah, kita siapkan sekarang ini santannya sudah siap. Kita kasih telur dan gula. Tapi saya mau tambahkan sedikit garam supaya lebih gurih rasanya. Masukkan telur ke dalam santan kental, tambahkan sedikit garam dan gula pasir, kemudian diaduk sampai rata. Inilah adonan sarikaya. Sampai halus. Nah, itu kuning telurnya juga dipecahkan. Sementara saya bisa menyiapkan durian dan kenari. Duriannya saya ambil dagingnya. Saya taruh di
tempat sini ya. Nah ini bijinya sebetulnya jangan dibuang Mbak. Kalau di tanah Sunda Ya. ini bisa dimakan, direbus, lalu dimakan begitu saja atau ditambah dengan kelapa dan sedikit garam. Oh enak loh. Kalau mau diganti, ini boleh campur duren, boleh campur ubi. Nah ini Mbak Nona lanjutkan dulu. Saya mau lihat ubi dulu ya. Kalau sudah matang bisa kita lanjutkan ke mencampurkan si larutan ini santan dengan ubi dan duren. Sebentar Mbak ya. Ubinya sudah matang dan siap untuk dihaluskan. Pakai kaspi boleh, tapi nanti warnanya nggak cantik. Nah ini kita hancurkan sampai halus, boleh agak sedikit kasar boleh. Nanti kalau dia masih ada kasar-kasar ubinya, nanti hasilnya cantik, ada titik-titik ungu lebih gelap warnanya. Tapi kalau mau dikasih halus semua juga boleh. Oke, ayo Mbak Nona boleh tuangkan setengah ya. Nah, sekarang adonan sarikaya kita bagi dua. Setengah untuk dicampur durian, setengah lagi dicampur dengan ubi. Nah, kalau ubi itu kan sudah mengandung tepung ya Mbak. Jadi sudah nggak perlu dikasih tepung. Nah, kalau durian kan sedikit lembek. Jadi pakai Ini tepung juga. kita kasih tepung supaya nanti setelah selesai dikukus dia lebih kencang. Iya. Kira-kira berapa sendok tepungnya Mas? Dikira-kira aja Mbak, soalnya kan durian itu kan beda-beda kelembekannya kan ya. Nah ini sudah semua, sekarang kita bawa ke dalam untuk kita kukus Mbak. Ya. Kita masukkan daunnya, nah ini masukkan campuran serikaya duriannya. Kenapa duriannya dulu Mbak? Soalnya kan nanti kan warnanya kan putih kekuningan. Sampai setengah atau 2/3 matang lah Mbak. Maksudnya itu supaya kalau kita taruh adonan kedua itu sudah cukup kencang untuk menahan, jadi nggak tercampur ya. Sambil menunggu sarikaya duriannya setengah matang, kita akan menyangrai taburan untuk sarikaya durian ubi ini. Ada kenari yang sudah dicincang kasar, cengkeh, gula dan sedikit kayu manis bubuk untuk rasa dan warna kecoklatan. Sedikit gulanya. Nanti ketika sudah matang kita makan bisa keras gitu ya. Sarikaya durian sudah matang dan siap ditambahkan lapisan kedua yaitu sarikaya ubi. Nah, jadi deh.